Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Azra Putri Duan dengan NIM 230 dari kelas Biologi B 2023. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan dari soal UTS Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Pak Hendrik. Bapak Hendrik selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soal yang pertama yaitu jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Sebelumnya kita mengulik dahulu tentang apa itu Pancasila. Pancasila sendiri yaitu nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan mempunyai sifat universal, dan di sini Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Selanjutnya kita mengenal apa itu pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri dapat diartikan suatu pedoman dalam hidup, artinya prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi dalam sila ke-1 yaitu seperti yang ditegaskan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi sila kedua yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa melihat perbedaan, seperti suku, agama, ras, dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat dan saling menghormati, bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Implementasi sila ketiga yaitu 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dengan memperkenalkan produk Indonesia kepada dunia dan luar negeri. Yang ketiga, memajukan pergaulan remaja yang bertujuan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi sila keempat yaitu 1. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Yang kedua, mengutamakan diskusi atau musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan permusyawaratan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dari sila kelima yaitu yang pertama, berbuat adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan seseorang karena status atau kondisi ekonominya. Yang ketiga, tidak membuli seperti adik kelas atau teman yang mempunyai keterbatasan. Soal yang kedua yaitu sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Nah, menurut saya, dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, pada waktu itu masyarakat Indonesia kurang berdiskusi dan kurang bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Artinya, masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersifat lokal atau kedaerahan dalam penjajahan dan tidak secara serentak. Dan yang kedua yaitu kalah dalam persenjataan karena bangsa Indonesia masih menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata tradisional lainnya. Nah, sedangkan bangsa penjajah sudah mempunyai banyak senjata modern. Selanjutnya yang ketiga yaitu mudah dipecah belah. Bangsa Indonesia sangat mudah dihasut sehingga terjadinya pecah belah. Yang keempat yaitu
Kurangnya pendidikan bangsa Indonesia. Soal yang ketiga yaitu setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Dalam Piagam Jakarta tersebut ada pro dan kontra dalam golongan agamis dan nasionalis. Untuk pro dalam Piagam Jakarta yaitu sebagian besar bangsa Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Tetapi ada kontranya. Ada beberapa orang pemeluk agama lain di dalam bangsa Indonesia. Maka terjadi kontra dalam Piagam Jakarta tersebut, yaitu dalam kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam bangsa Indonesia, tidak semua pemeluk agama Islam, tetapi yang tertera dalam Piagam Jakarta adalah agama Islam. Solusi dari masalah tersebut yaitu Piagam Jakarta diganti dari sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat tergantung bagaimana lingkungannya. Nilai sendiri yaitu sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Nilai bersifat abstrak. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai, karena manusia termasuk subjek nilai. Dalam suatu kehidupan masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan norma. Nilai atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Dapat diartikan juga norma yaitu suatu nilai yang dijabarkan dalam aturan-aturan. Di dalam masyarakat juga ada norma atau aturan yang harus kita patuhi, baik itu norma sosial, agama, maupun norma hukum. Nah, selanjutnya ada moral. Apapun yang dilakukan oleh setiap orang akan selalu dinilai oleh orang lain. Karena itu, moralitas seseorang sebenarnya ditentukan oleh bagaimana perilaku orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diartikan juga, moralitas adalah penilaian orang lain terhadap diri sendiri untuk menggambarkan nilai diri atau nilai dalam diri sendiri. Terbentuknya nilai, norma, dan moral di masyarakat, yaitu masyarakat harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan tersebut. Karena nilai akan bergantung pada norma, dan norma juga akan bergantung pada moral, dan mereka selalu saling ketergantungan. Soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Menurut saya sendiri, sebagai bangsa Indonesia, Pancasila harus didudukkan berada di atas ideologi-ideologi lain. Sebelumnya, ideologi sendiri merupakan keyakinan yang mewakili sikap kebenaran, baik yang diakui secara sadar maupun tidak. Keyakinan ini dapat diubah selama hidup ini, tetapi dalam sebagian besar kasus, ada beberapa keyakinan pokok yang tidak banyak mengalami perubahan. Mungkin untuk ideologi lain yang berkembang masih tergantung atau belum jelas hakikatnya. Ideologi yang beredar di masyarakat juga sudah bercampur dengan ideologi-ideologi luar yang menjunjung tinggi nilai kebebasan. Dukungan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Pancasila dapat kita lihat dari sejarah Pancasila itu sendiri. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila diambil dari pandangan hidup
bangsa Indonesia dan yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila merupakan ideologi yang jelas dan hakikat Pancasila juga sudah terbukti. Pancasila sebagai ideologi juga karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang universal oleh bangsa Indonesia dan kebenaran Pancasila juga sudah terjamin. Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.